Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fahmi Permadi, kelas F NPM 192191200. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang keterampilan gerak. Yang mana poin pertama ada pengertian keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Keterampilan gerak pada setiap orang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain faktor tingkat usia dan pengalaman gerak. Sifat dasar dari sebuah keterampilan adalah memaksa seseorang belajar untuk lebih membuat pertimbangan ketika merencanakan belajar dan pengalaman. Nah, untuk membantu praktisi memahami sifat dasar dari keterampilan gerak, beberapa sistem klarifikasi atau taksonomi telah mengembangkan keterampilan gerak dari berbagai unsur-unsur umum. Mengetahui perbedaan keterampilan dapat membantu praktisi dalam merencanakan pembelajaran dan mempraktikkan pengalamannya sebagai sebuah titik awal untuk penilaian keterampilan. Nah, lalu yang poin kedua ada klasifikasi keterampilan gerak. Yang pertama, di dalamnya ada yang pertama klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Nah, keterampilan gerak bisa dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaan gerak. Kecermatan pelaksanaan gerak bisa ditentukan antara lain oleh jenis otot besar dan otot halus. Berdasarkan kecermatan gerak atau jenis otot-otot yang terlibat, keterampilan gerak bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada keterampilan gerak agal, gross motor skill. Yang kedua keterampilan gerak halus atau fine motor skill. Yang kedua klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal. Nah, klasifikasi ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu keterampilan gerak diskrit, keterampilan gerak serial, keterampilan gerak kontinu. Yang ketiga klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Ini dikategorikan menjadi dua. Ada keterampilan gerak tertutup dan keterampilan gerak terbuka. Lalu poin yang ketiga ada unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Di dalam ini ada beberapa unsur ya. Yang pertama, unsur kemampuan fisik. Fisik merupakan sarana utama untuk merupakan gerakan. Kondisi fisik yang baik akan menghasilkan gerakan yang efisien. Nah, macam-macam kemampuan fisik. Yang pertama, kecepatan reaksi, kekuatan, ketahanan, kecepatan, fleksibilitas, ketajaman indera. Nah, lalu unsur yang kedua adalah unsur kemampuan mental. Mental adalah pikiran. Jadi kemampuan mental berarti kemampuan untuk berpikir dan mempunyai imajinasi. Kemampuan mental juga berpengaruh terhadap kemungkinan terciptanya gerakan yang efisien. Ada beberapa yang mendukung terciptanya gerak. Yang pertama, kemampuan memahami gerak yang akan dilakukan. Yang kedua, kecepatan memahami stimulus. Ketiga, kecepatan membuat keputusan. Keempat, kemampuan memahami hubungan spasial. Lalu, kemampuan menilai objek yang bergerak. Lalu, kemampuan menilai irama, kemampuan mengingat gerak lampau, kemampuan memahami mekanika gerak, dan yang terakhir, kemampuan berkonsentrasi. Nah, yang ketiga ada unsur kemampuan emosional. Kemampuan kondisi emosional yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerak yang efisien dibagi menjadi beberapa macam lagi ya. Yang pertama, kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan, tidak ada gangguan emosional, merasa perlu dan ingin menjadi atau melakukan gerak, memiliki sikap yang positif terhadap prestasi gerak. Nah, lalu poin keempat adalah organisasi unsur pendukung gerak yang terampil. Di dalam berbagai gerakan, semua sistem tubuh difungsikan melalui sistem saraf untuk menghasilkan kontrol tubuh. Pada saat melakukan gerak, kontrol tubuh ada 3 macam, yaitu kontrol keseimbangan, kontrol ketepatan waktu berbuat atau timing, yang terakhir kontrol muskular.
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.